Setelah puluhan tahun menganut paham bebas aktif, akhirnya Indonesia dinyatakan secara resmi bergabung ke sebuah blok kenegaraan yaitu BRICS. Meskipun memang statusnya adalah anggota BRICS Plus, tapi tentunya ini adalah langkah yang besar dan juga bersejarah bagi Indonesia. Pertanyaannya adalah, sebenarnya dari kelompok yang disebut juga sebagai kelompok ekonomi ini, apa efeknya ke masyarakat Indonesia? Apakah memang betul seperti yang sudah disampaikan tadi akan memberikan dampak yang positif? Mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan pertama, dan yang utamanya adalah apa sih dampak ekonomi yang akan dirasakan secara kenegaraan? Mungkin boleh dijawab, silakan Mas Demis. Ya, kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Kalau misalnya dari menurut Menteri Erlangga dan Pak Luhut, kayaknya pasti ada sesuatu, karena kan ada tempat untuk bertemu dengan negara lain untuk membicarakan kerjasama. Semakin banyak, harusnya semakin banyak peluang untuk mencari kerjasama. Oke, itu ya kalau kita bicara berkaitan dengan potensi investasi dari luar begitu, terutama kalau kita lihat kan sebenarnya Indonesia sendiri kan punya hubungan perdagangan yang cukup baik dengan China begitu. Dengan bergabungnya BRICS tentu saja ini akan dalam tanda kutip memberi kelancaran terhadap proses perdagangan internasional kita. Mungkin boleh ditambahkan, Mbak Sefty, apakah benar ini akan menjadi dampak positif? Nanti kita akan bahas juga apa yang harus kita waspadai. Kita sudah tahu gitu apa yang harus kita waspadai, yaitu berkaitan dengan presiden yang baru saja terpilih di Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, dan juga ancaman-ancaman yang disampaikan di media sosial. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi dampak positifnya terlebih dahulu, apakah benar akan membawa dampak positif dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS Plus? Saya rasa sih kalau misalnya dikatakan apakah punya dampak positif, pasti punya dampak positif. Secara kan BRICS itu mewakili 29% dari PDB dunia. Ada sekitar 20% perdagangan global di sana, ada 40% juga perdagangan energi di sana. Paling enggak kalau kita mau beli minyak murah nih, kita bisa caleg-caleg Rusia ya nggak Mas Demis ya? Yeah. Nah tapi memang kalau dari beberapa pengamat yang kita wawancarai di CNBC, mereka mengatakan sebenarnya dampak ekonomi ini terbatas. Kenapa dampak ekonominya terbatas? Karena produk-produk ekonomi yang dikeluarkan BRICS itu masih sangat sedikit. Terus berbeda dengan G7, kalau G7 kan leadernya tuh jelas siapa US. Kalau ini kan tidak jelas, belum ada friksi antara China sama India. Terus kan ada mereka sebenarnya pengen memajukan ekonominya masing-masing dulu. Jadi belum kelihatan tuh secara signifikan BRICS itu berguna untuk pertumbuhan masing-masing negara anggotanya gitu sih. Tapi ya sama seperti kata Mas Demis tadi, kita lihat aja deh. Kita lihat aja kita ya. lihat aja dulu. Dan ya menarik tadi Mbak Sefty bilang bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan sama geng sebelah sana begitu ya, G7 lebih kompak gitu istilahnya ya. Mereka tuh lebih terarah. Tapi juga sebenarnya kan selama ini ada alasan mengapa akhirnya Indonesia menganut paham bebas aktif begitu yang sudah kita jalani selama berpuluh-puluh tahun terakhir, yang sebenarnya juga tidak ada masalah begitu. Makanya jadinya pertanyaannya, apa sih pertimbangannya akhirnya Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRICS Plus? Dan pertanyaan lebih besarnya lagi, lebih banyak untungnya atau buntungnya?